Puja dan puji mengalir dengan gempita. Kala dia melakukan perbuatan heran, semua orang datang untuk meminta agar dia melepaskan dan menyembuhkan. Murid-murid menyaksikan kesehariannya, berkata akan mengikuti dia dengan setia. Bahkan ada yang bilang dia rela mati untuknya. Tapi di malam sebelum penyalipan, kemanakah dia? Pujian dari banyak orang seketika berubah menjadi fitnah dan seruan, salibkanlah dia. Dia disiksa, didera hingga mengalir darah. Sambil kesakitan ia jalani dengan setia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu dalam derita dan kesendirian ia rasakan. Ia membiarkan dirinya dihukum dan dipaku. Demi dengan Allah manusia bisa diperdamaikan. Hai dunia, lihatlah Tuhan, sang kehidupan tergantung di salib. Sang Raja, kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara, siksa yang keji. Siapa yang menyebabkan hukuman dan siksaan terhadap dirimu? Kau bukanlah penebus, kau suci tidak bernoda. Mengapa salib kau tempuh? Kesalahanku juga dan dosaku semua sebanyak pasir di laut, yang menyebabkan duka sengsaramu dan luka dan siksa yang membawa maut. Bersama-sama kita akan memandang salib, kita akan menyanyikan salib lama. Jauh di atas bukit, tampak salib lama, lambang sengsara dan hina. Tempat Yesus mati untuk menyelamatkan sekalian yang hancur hatinya. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Dunia menghina salib lama itu, namun bagiku dia mulia. Aku telah ditebus penuh oleh Yesus. Dia disalib di Golgota. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku
bisa kita nyanyikan dengan berdiri. Pada salib itu nyata telah tertumpah darah Kristus yang suci, mencucikan hati, kelak ku alami kebahagiaan sejati. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak akan pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Merayakan peristiwa Jumat Agung bukanlah semata mengenang peristiwa puncak dari perjalanan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi perjalanan yang sebenarnya mempersaksikan cinta kasih yang sempurna. Marilah pada saat yang indah ini, kita mengarahkan pikiran, hati, dan tubuh kita untuk menyambut perayaan Jumat Agung. Sepatutnya kita memuji Allah kita. Jumat itu, dalam cemooh dan cibir, Yesus berjalan menapaki Golgota. Dengan penuh kesombongan, seorang tentara membawa tulisan, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Gelak tawa terdengar seolah sebagai respon atas Yesus yang terluka. Ketika paku tajam menghujam tangan dan kakinya, dalam pedih dan duka, ia berteriak lirih. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu.
Kubuang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Kita mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus menundukkan kepala bagi kita semua. Tertunduk kepalamu. Tertunduk kepalamu, Yesus penolongku, dan duri tajam itu melukai dahimu. Sungguh pun dalam dunia engkau diberi malu. Tuhan Raja surga dan aku hamba-Mu. Tuhan menanggung siksa sekalian untukku. Aku berbuat dosa, Tuhan yang dipalu. Padaku sebenarnya murka Tuhan turun, tapi oleh rahmat-Nya aku diberi ampun. Untuk mengucap syukur, membalas rahmat-Mu, meski sepanjang umur tak cukup bagiku. Akan ku puji Tuhan selama-lamanya, supaya termuliakan rahmat-Mu di dunia. Yesus menjalankan misi Allah di dunia dengan kesadaran. Dampak dari kesetiaan dalam kesadarannya membuahkan kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukuman Taurat diberikan oleh Musa, tetapi karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pengakuan dosa. Umat kekasih Tuhan, sudahkah kita benar-benar dapat mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia? Sudahkah kita memegahkan Kristus, atau kita lebih sering memegahkan diri sendiri?
marilah kita memeriksa diri dan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Inilah berita anugerah bagi setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Bersama-sama kita mengingat bagaimana darah Kristus telah dicurahkan dengan menyanyikan tercurahkan darah Kristus. Tercurahkan darah Kristus, rahmat-Nya limpahkan, yang jahat dapat ditebus, dapat disucikan, dapat disucikan, dapat disucikan, yang jahat dapat ditebus, dapat disucikan. Atas salib pencuri pun dapat keampunan. Demikian dosaku pun dapat dihapuskan, dapat dihapuskan, dapat dihapuskan. Demikian dosaku pun dapat dihapuskan. Ya domba Allah, darah-Mu tak hilang kuasanya, sampai segala hamba-Mu sejahtera di surga.
menderita dariku, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Pada hari Jumat Agung ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, agar dapat mengerti apa yang disampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang menyampaikan firman-Mu, Bapak Nikolas Evan ya Tuhan, agar apa yang disampaikan dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Terima kasih. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita memang ibadahnya sedikit berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena panitia berharap dengan liturgi yang sudah dipersiapkan tadi, kita yang mengikuti ibadah Jumat Agung ini boleh lebih mempersiapkan hati dan semakin meresapi ya bagaimana pada waktu itu perjalanan Tuhan Yesus ketika dia harus menderita, ketika dia akan mati di kayu salib. Dan hari ini secara khusus kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema. Satu tema yang mungkin sudah sering kita dengar. Tapi satu tema juga yang mungkin seringkali kita kurang perhatikan. Itu gembala yang mengasihi keluarga. Dari Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Terima kasih Pak Mark David Christopher yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau memulai dengan menunjukkan beberapa foto ini ya. Ada yang pernah menyaksikan sinetron atau drama Korea ini? Pernah, biasa ibu-ibu mas sebagian besar udah pernah menonton ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada The World of Married Couple kalau nggak salah ya pokoknya. Oh ini drama Korea Bapak Ibu, itu rame tahun lalu. Terus yang kedua adalah Layangan Putus. Ini rame juga Bapak Ibu saudara, sampai di media sosial tuh banyak dibuat parodi-parodinya gitu ya. Nah yang terakhir Ikatan Cinta. Nah biasa yang suka nonton sinetron ini nggak mungkin kelewatan sih Ikatan Cinta begitu ya. Sangat-sangat terkenal Bapak Ibu saudara. Nah ada satu persamaan dari ketiga sinetron atau film ini. Apa persamaannya? Berselingkuhan. Kan nggak usah lama-lama Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu udah pasti tahu. Nah bapak-bapak mungkin nggak ngerti ya. Ini saya kasih tahu sedikit Bapak Ibu saudara. Jadi ini ketiga film atau sinetron ini punya satu topik yang mirip. Yaitu tentang perselingkuhan. Entah itu sang suami yang berselingkuh, atau sang istri yang berselingkuh, atau dua-duanya Bapak Ibu saudara. Nah Bapak Ibu saudara ini memberikan satu hal yang menarik ya. Karena di tahun kemarin, dan beberapa tahun sebelumnya, ketiga film ini sangat-sangat ramai Bapak Ibu saudara. Jadi ketika mereka muncul, banyak sekali yang suka, dan bahkan mereka rela menonton tiap hari gitu ya Bapak Ibu saudara. Selain untuk mengisi waktu luang, ternyata juga suka menonton film ini. Nah waktu saya baca-baca, ada satu artikel dari CNN Indonesia yang menyatakan satu hal yang menurut saya cukup unik dan menarik gitu Bapak saudara. Nah artikel ini mengatakan bahwa dari survei yang dilakukan, 60,29% orang di Indonesia suka drama perselingkuhan. Slide yang selanjutnya. 60,29% Bapak Ibu Saudara. 60,29% orang di Indonesia suka drama perselingkuhan. Jadi lebih dari setengah loh Bapak Ibu Saudara. Nah, dari salah satu narasumber yang ditanyakan, nah dia mengatakan bahwa salah satu penyebab cerita tentang perselingkuhan, entah itu film, sinetron tentang perselingkuhan itu disukai, bisa jadi karena hal ini sangat dekat dengan keseharian orang-orang di Indonesia, Bapak-Bapak Saudara. Entah itu yang mereka alami sendiri ataupun yang dialami oleh orang terdekat mereka. Atau mungkin juga banyak yang merasa baru bisa bersimpati atau membaca atau menonton cerita-cerita tersebut.
Nah, saya cukup percaya dengan statement ini. Karena kenyataannya kalau kita lihat di berita-berita, baik itu artis, baik itu pejabat, banyak public figure di negara kita yang seringkali terjebak dengan kasus perselingkuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun, rohaniwan pun gak lepas dari hal ini. Baik itu dari agama kita, agama Kristen maupun dari agama-agama lain. Banyak sekali rohaniwan atau hamba-hamba Tuhan yang tersandung di dalam kasus perselingkuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak bisa tutup mata dan mengatakan, oh Indonesia bebas dari perselingkuhan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya kadang nggak heran kalau banyak ibu-ibu atau wanita-wanita tuh yang gampang curigaan sama pasangannya. Ini selingkuh nggak ya, selingkuh nggak ya? Karena memang setiap hari yang kita saksikan di dalam berita, di dalam handphone, media sosial maupun di televisi adalah berita-berita seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Saudara, ini jadi satu bukti bahwa yang namanya kesetiaan atau konsistensi menjadi satu barang yang langka di zaman sekarang. Banyak orang cenderung mementingkan ekspresi cinta yang luar biasa. Jadi kasih hadiah, memberikan satu ekspresi cinta yang kayaknya wow banget begitu Bapak Saudara. Tapi mereka lupa memikirkan tentang kelanggengan cinta. Ini satu tren yang seringkali dilakukan oleh banyak orang. Berlomba-lomba melakukan satu ekspresi cinta. Kalau yang kita lihat, beberapa waktu yang lalu saya lihat di berita ada beberapa artis dan aktor gitu ya, yang mereka sudah menikah tapi mau bercerai. Kalau orang-orang lihat dulu pernikahannya tuh kayak pernikahan princess-princess Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak putri-putri di Disney gitu. Wah, pernikahannya megah luar biasa. Ternyata kebanyakan dari mereka juga tersandung dalam kasus perselingkuhan. Kemarin baru aja saya baca berita suaminya Sandra Dewi Bapak Ibu Saudara. Ada yang sudah baca beritanya? Kalau suaminya Sandra Dewi bukan perselingkuhan, tapi apa? Terjebak kasus korupsi, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang-orang berstatement, oh ternyata pernikahan yang indah, terus kayak punya kehidupan pernikahan yang luar biasa tuh nggak selalu bagus ya. Siapa tahu di belakangnya banyak hal-hal buruk yang terjadi juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini jadi satu hal yang harus kita perhatikan, Bapak Saudara. Gak heran ketika suatu relasi, bahkan di dalam relasi kita itu digerakkan oleh rutinitas, dan bahkan nantinya diterpa oleh berbagai masalah, banyak orang yang merasa bahwa, oh kayaknya cintaku udah gak kayak dulu lagi nih. Cintanya udah habis, cintanya udah hilang. Dan mengapa banyak sekali keluarga-keluarga yang diterpa dan mengalami perputaran cinta, mengalami bahwa cintanya udah gak kayak dulu lagi. Secara personal mungkin ini dipicu dengan adanya pertengkaran atau kekecewaan yang dialami. Tetapi secara umum Bapak Saudara, kita juga harus perhatikan bahwa kita itu hidup di dalam sebuah zaman yang individual dan sangat anti komitmen Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak muda zaman sekarang, mereka banyak sekali nggak mau dikekang oleh status pacaran ataupun pernikahan. Makanya mereka memilih hidup mereka nggak ada statusnya. Banyak sekali di luar negeri dan bahkan sekarang menambah di Indonesia, anak-anak muda yang memilih untuk mereka punya relasi, tapi mereka nggak mau mengakui relasi itu. Ya pokoknya mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat yang mereka butuhkan dari relasi itu udah cukup. Ini menunjukkan bahwa kita hidup di sebuah zaman yang sangat individualistis dan sangat anti komitmen Bapak Ibu Saudara. Maka kadang ketika ada orang-orang yang ditarik, yang diinginkan untuk suatu komitmen yang lebih, seringkali mereka mundur. Mereka jangan dulu deh, saya nggak siap untuk hal itu. Ini satu hal yang membuat kecenderungan jadi kita yang hidup di zaman ini juga mengikuti rasa individualistis dan anti komitmen itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, melalui teks yang kita baca tadi, yang sudah dibacakan oleh Bapak David, kita sama-sama akan belajar bagaimana di dalam kehidupan kita boleh menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang boleh melawan zaman yang individual dan anti komitmen ini, dan belajar menjadi orang-orang, bahkan keluarga-keluarga, yang boleh memperhatikan dan peduli terhadap keluarga kita, bahkan sampai kita menutup usia. Dan kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus tidak mengabaikan nasib ibunya sendiri dalam teks yang kita baca, walaupun pada waktu itu dia sendiri sedang menderita kesakitan dan gak memiliki apa-apa. Tuhan Yesus tetap menaruh keluarganya di dalam hatinya. Bapak Saudara, melalui kisah yang kita baca tadi, Yohanes 19 ayat 26-27. Secara khusus kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Maria ibunya dan kepada Yohanes murid yang dikasihi. Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada Yohanes muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita bisa melihat suatu bukti nyata bagaimana Tuhan Yesus mengasihi keluarganya sampai akhir hidupnya. Dan Bapak Saudara, sekedar informasi buat kita, di dalam budaya Yahudi sendiri adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk merawat orang tuanya sampai akhir hidupnya. Nah, kenapa Bapak Saudara?
Kalau seseorang tersebut, apalagi dalam konteks ini Tuhan Yesus adalah anak pertama, Bapak Ibu Saudara, anak sulung. Nah, dia harus punya kewajiban untuk merawat orang tuanya sampai akhir hidupnya. Karena kalau dia gagal melakukan kewajiban ini jadi satu pelanggaran yang fatal dan bahkan dipandang sebagai satu aib. Satu hal yang memalukan bagi orang tuanya. Pada waktu itu kemungkinan besar Yusuf, papa dari Yesus, sudah meninggal. Bahkan sebelum Yesus melakukan pelayanannya. Nah, jadi ceritanya waktu itu hanya ada Yesus bersama dengan Maria ibunya. Mungkin ada dari kita yang bertanya, loh saudara-saudaranya Yesus mana? Kan setelah itu Yesus punya saudara ya, dan di Alkitab pun dicatat. Nah Bapak Saudara, kemungkinan besar karena pada waktu itu saudara-saudara kandung Yesus belum percaya bahwa saudara mereka ini, kakak mereka ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka nggak mau mengikuti Yesus di dalam pelayanan mereka. Bahkan mereka sampai apa? Menghina, mencela, mencaci maki Tuhan Yesus karena merasa apa? Dia ini seorang maniak, seorang gila yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan perjalanan kemanapun juga, yang mengikuti Tuhan Yesus adalah Maria ibunya. Seandainya waktu itu saudara-saudara Yesus pun tahu kalau Yesus akan disalibkan dan akan mati. Gak secepat itu untuk bisa saudara-saudara Yesus datang dan tiba di dalam waktu penyaliban Yesus ini. Makanya pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan dan menitipkan orang tuanya ini atau Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihnya. Dan nanti kita akan lihat lebih jauh lagi kenapa salah satu alasan lainnya kenapa Tuhan Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan Yesus melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugasnya dalam merawat orang tuanya ini, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Tuhan Yesus sudah nggak berdaya di kayu salib. Hartanya yang terakhir, yaitu jubahnya sendiri, sudah nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu itu jubahnya sudah diundi, Bapak Ibu Saudara. Sudah diambil jubahnya, sudah dilepaskan yang merupakan harta Yesus yang terakhir pada waktu itu adalah jubahnya, sudah dilepaskan dan diundi oleh prajurit waktu itu. Sudah diundi, dibagi-bagi kepada prajurit gitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia udah nggak punya harta lain. Dan di tengah situasi seperti ini, salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib adalah perkataan untuk ibunya, Bapak Saudara. Sebuah perkataan yang mengatakan kepada Maria yang menitipkan ibunya ini kepada Yohanes, murid yang ia kasihi, Bapak Saudara. Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa ibunya akan tetap memperoleh kehormatan dan perlindungan. Dan bahkan Tuhan Yesus memerintahkan Yohanes, murid yang dikasihnya, untuk menggantikan posisinya. Karena Tuhan Yesus mengatakan tadi, sejak saat itu, Alkitab mencatat, sejak saat itu murid itu menerima di dalam rumahnya. Kita melihat Bapak Saudara bahwa di tengah rasa sakit yang Yesus alami, di tengah penderitaan yang harus ia lalui, di tengah pahitnya kehidupan yang harus ia hadapi, Bapak Saudara, Yesus tetap peduli kepada keluarganya. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi satu penderitaan, satu masalah, kita akan dengan gampangnya lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Slide yang selanjutnya. Ya, lanjut. Dan kepedulian kepada keluarga di tengah pahitnya kehidupan ini jadi satu hal yang seringkali sulit kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kecenderungan kita sebagai manusia ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami penderitaan, kita akan terlalu fokus dengan penderitaan dan masalah yang kita alami. Sampai-sampai seakan-akan di hadapan kita itu cuma ada kita dan masalah kita. Kita jadi lupa dengan Tuhan, kita jadi lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di dunia ini banyak sekali orang-orang yang ketika diterpa masalah, pada akhirnya bukan hanya melupakan keluarganya, bahkan rela mengorbankan keluarganya untuk kepentingan mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang sungguh ironis, Bapak Ibu Saudara. Karena seharusnya tugas kita, apalagi secara khusus Tuhan katakan kepada para pemimpin keluarga, kepada para orang tua, bahwa kita sebagai orang tua itu harus memperhatikan, harus peduli kepada keluarga kita. Dan kita pun sebagai anak, kita punya kewajiban juga untuk memperhatikan, peduli kepada orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usia, Bapak Ibu Saudara. Tapi di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang melupakan, bahkan meremehkan hal itu. Di Jakarta sendiri banyak sekali orang-orang yang dengan gampang menitipkan orang tua mereka yang sudah lanjut usia ke panti jompo, Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa kali melakukan pelayanan ke panti jompo, dan di sana saya tanya ke orang tua tersebut, saya pikir karena anak mereka berada di luar kota atau mungkin berada jauh dan tidak bisa memfasilitasi atau menemani mereka. Tetapi ketika saya tanya, ternyata anaknya tuh
Uangnya banyak Bapak Saudara. Rumahnya besar, punya pembantu. Tapi mereka dengan gampangnya menitipkan orang tua mereka. Kenapa? Karena mereka merasa orang tua mereka sebagai beban. Sebagai suatu hal yang gak perlu mereka untuk perhatikan dan mereka urus. Sungguh satu hal yang mengenaskan di tengah zaman ini Bapak Saudara. Di tengah zaman yang sudah semakin maju, di tengah berbagai hal yang sudah semakin membaik, tetapi moralitas manusianya semakin turun dan semakin bobrok Bapak Saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita dan bahkan Tuhan Yesus sendiri meneladankan kepada kita. Bahwa kita harus peduli kepada keluarga kita. Meskipun kita mengalami pahitnya kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, menariknya percakapan antara Tuhan Yesus dan ibunya itu. Kalau kita baca di dalam Alkitab hanya dicatat sebanyak 2 kali Bapak Saudara. Mohon dikoreksi ya Bapak Saudara. Tapi kalau dari yang saya baca dan saya cari tahu dari sumber-sumber yang ada. Percakapan antara Tuhan Yesus dan ibunya itu hanya dicatat sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah ini. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 25-27. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan pertama kali, yaitu perjamuan di Kana. Dan kedua, catatan tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan ibunya ini mengisahkan bagaimana satu persoalan yang nyata itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana ibunya dari awal percaya bahwa bersama Tuhan Yesus, bersama anaknya ini semuanya akan baik-baik saja. Dan kalau kita lihat di Yohanes pasal 2 ini pun juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika ditanya oleh ibunya, dan Tuhan Yesus menjawab, ibunya mengatakan apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Maria mengatakan kepada pelayan perjamuan itu, apapun yang dikatakan anakku, apapun yang dikatakan Yesus, percayailah dan lakukanlah semuanya itu. Ini menunjukkan bagaimana Maria percaya bahwa ketika dia bersama Yesus, bersama anaknya ini, bersama Tuhan dan Juru Selamatnya ini, semuanya akan baik-baik saja. Dan bahkan sampai di akhir hidupnya pun, ketika Yesus mengatakan kepada Maria dan kepada Yohanes murid yang dikasihinya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa percaya padaku dan semuanya akan baik-baik saja. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu hal yang kita juga harus teladani. Bagaimana kita belajar dari sikap Tuhan Yesus ini bahwa kewajiban kita kepada keluarga itu adalah satu hal yang harus kita lakukan. Satu hal yang tidak boleh kita abaikan terlepas apapun keadaan kita. Saya tahu, saya percaya bahwa kita semua punya pergumulan kita masing-masing. Baik kita yang sebagai orang tua, baik kita yang sebagai anak, kita semua punya pergumulan dan semua pergumulan itu berat untuk kita alami. Tapi Bapak Ibu Saudara, pergumulan dan masalah yang kita hadapi itu tidak menjadi alasan untuk membuat kita membuang keluarga kita, melupakan keluarga kita yang sejatinya Tuhan tempatkan kita di sana agar kita dapat menjadi berkat, agar kita dapat menjadi terang dan garam dunia yang dimulai dari keluarga kita masing-masing Bapak Saudara. Kekurangan yang kita miliki bukan menjadi alasan bagi kita untuk melalaikan tugas mulia ini. Persoalannya itu bukan apa yang kita miliki Bapak Saudara, tetapi apakah kita mau peduli kepada keluarga kita. Dan kalau kita benar-benar peduli, saya percaya bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita pasti akan berusaha, bahkan rela untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Dan ini juga yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rela untuk berkorban. Dan Tuhan juga mengajak kita untuk rela untuk berkorban bagi keluarga kita. Tuhan Yesus waktu itu bukan hanya menanggung beban terhadap keluarganya. Tetapi terhadap siapa Bapak Saudara? Terhadap kita semua. Seluruh manusia di dunia ini. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 11-13 mengatakan. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Dan dia rindu setiap kita juga boleh menjadi gembala bagi keluarga kita. Setiap kita ketika kita lahir di dunia ini, Tuhan berikan satu kepercayaan untuk menjadi pemimpin bagi keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang menjadi orang tua, Tuhan harapkan menjadi pemimpin bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita. Dan kita pun sebagai anak-anak, suatu saat kelak ketika kita menjadi orang tua dan memiliki keluarga kita sendiri. Dan bahkan ketika nanti orang tua kita sudah lanjut usia, Tuhan juga menitipkan kita suatu tanggung jawab untuk memimpin keluarga kita tersebut. Tuhan Yesus mengatakan seorang pemimpin adalah seorang gembala yang baik. Dan seorang gembala yang baik adalah seorang yang mau mengorbankan dirinya bagi gembalaannya. Tapi seorang gembala upahan adalah orang-orang yang mau meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Orang-orang yang mau meninggalkan dengan mudahnya melupakan satu kepercayaan, satu tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
untuk kepentingan dirinya sendiri. Pertanyaannya, selama ini, apakah kita menjadi seorang gembala yang baik bagi keluarga kita? Atau jangan-jangan kita hanyalah seperti gembala upahan yang gak mau mengakui bahwa keluarga kita itu Tuhan titipkan, Tuhan percayakan pada kita. Dan kita malah melupakan, kita malah mengabaikan keluarga, pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan pada kita itu. Bapak Saudara. Saya mau ngajak kita untuk menyaksikan satu video yang menunjukkan tentang fakta-fakta yang dialami pada waktu Yesus disalib. Silakan diputarkan. Kita tolong suaranya, boleh dimulai dari awal lagi. Suaranya apa bisa keluar ya? Known archaeological find of a crucified person. Several intriguing things were learned from this discovery. First, the nail was not driven through the front of the foot, as is often depicted in art of Jesus, but instead through the side of the ankle, directly through the bone. This means that a separate nail was driven through each foot, with the feet straddling the cross instead of in front. Archaeologists were also surprised to find wood fragments on both sides of the ankle bone. This has led to the conclusion that the nail was first placed through a wood washer before being driven through the foot and cross. The washer would have prevented the victim or family members from attempting to tear the body from the cross to avoid the excruciating pain of crucifixion. Hanging on the cross, the victim would be forced to stand upon these nails driven through his ankles, alternating with holding his weight up through his outstretched, nailed hands. This process was made all the more painful as the torn flesh on the back from scourging would be pressed to the cross as they alternated between hanging from their hands and standing on their feet. It was common for victims to survive for several days on the cross before dying, making Jesus' death after only a few hours very unusual. It is believed that the victim died from asphyxiation, or in other words, the lack of air, caused from the sheer exhaustion of hanging on the cross. The willingness for Jesus to die on the cross for us in such a painful and agonizing way teaches us of His incredible love. Ya, dari video ini kita melihat beberapa fakta, Bapak Saudara, bahwa rasa sakit jasmani, penderitaan yang tubuh Yesus alami itu sangat luar biasa, Bapak Saudara. Beberapa penelitian dan penemuan tadi mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu menahan beban tubuhnya secara bergantian. Antara dia menahan dengan tangannya yang dipaku oleh paku yang begitu besar tadi, atau dia berdiri. Tapi berdirinya tuh bukan hanya ada topangannya, Bapak Saudara, tapi kaki Yesus itu dipaku di kanan kiri kayu salibnya itu. Jadi dia harus secara bergantian menahan beban tubuhnya itu antara tangan dan kaki. Kalau tangan dia akan sakit karena tangannya akan semakin tercabik menahan tubuhnya. Dan kalau kaki pun juga akan semakin sakit karena kakinya tuh ditahan hanya dengan paku, Bapak Saudara. Semakin berat maka akan semakin sobek kakinya, Bapak Saudara. Dan bukan hanya itu, dari gambar ini kita melihat bahwa tulang rusuk Yesus itu juga hancur karena berbagai pecambukan dan siksaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika orang disalib seharusnya orang tersebut baru akan meninggal dunia sekitar beberapa hari setelah penyaliban itu. Tapi di dalam kasus kematian Yesus, Tuhan Yesus mati itu hanya dalam kurun waktu beberapa jam. Dan kemungkinan besar ini disebabkan karena Tuhan Yesus kekurangan udara. Makanya ini menjadi masuk akal ketika Tuhan Yesus setelah mengalami penyiksaan yang begitu berat itu, dan dia mengalami kekurangan udara dalam tubuhnya. Dan inilah yang menyebabkan kematian Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa Tuhan Yesus gak mati secara jasmani, itu sebenarnya kurang masuk akal. Karena dari beberapa penemuan ini seharusnya ketika Tuhan Yesus disalib, karena tubuhnya yang sudah hancur itu menyebabkan akhirnya dia juga mati dalam beberapa jam. Meninggal dalam beberapa jam, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kita melihat bahwa di dalam penderitaan yang ia alami ketika ia berada di kayu salib, kita bisa bayangkan betapa sakit, betapa menderitanya Tuhan Yesus yang ia rasakan pada waktu itu, Bapak Saudara. Tapi di dalam momen-momen ini Tuhan Yesus masih sempat memikirkan keluarganya.
Saya bayangkan kalau waktu itu saya disalib Bapak Ibu Saudara, apalagi dengan tubuh saya yang begitu besar ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak mungkin mikirin orang lain Bapak Ibu Saudara. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya supaya rasa sakit itu nggak semakin sakit Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin saya akan bilang sama Tuhan, cepat Tuhan ambil hidup saya cepetan. Karena sakit sekali Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi atau Eli, Eli lama sabachthani. Ini satu perkataan yang mungkin kita sering dengarkan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini sebenarnya satu perkataan yang punya makna mendalam. Martin Luther mengatakan bahwa pernyataan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa God forsaking God and no man can understand that. Yang artinya adalah Tuhan meninggalkan Tuhan, Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Dan tidak ada manusia yang bisa mengerti hal itu. Dan maksud dari kalimat Eli Eli lama sabachthani ini juga dijelaskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Yang mengatakan bahwa di saat itulah, saat dimana ia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Bapak Ibu, di dalam hidupnya tidak ada satu saat pun dalam kehidupan Tuhan Yesus bahwa ia nggak memiliki relasi yang intim antara Bapa dengan Anak. Di dalam sepanjang hidupnya Tuhan Yesus selalu memiliki relasi yang intim antara dirinya dengan Allah Bapa, Bapak Ibu. Tetapi di satu momen penting ini, di atas kayu salib, Tuhan Yesus memanggil Allah Bapa hanya satu kali. Dan di saat itulah pada waktu ia menanggung dosa kita. Karena itulah Tuhan Yesus memanggil Allah Bapa bukan dengan Bapakku, Bapakku, tapi Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Di satu momen inilah, dia yang tidak berdosa itu menjadi yang berdosa karena menanggung dosa-dosa kita. Di satu momen inilah, Tuhan Yesus terpisah dengan Allah Bapa. Dan ini menjadi satu momen yang sangat menyedihkan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena enggak ada satu bagian pun dalam hidupnya di mana ia terpisah dari Allah Bapa. Hanya di satu momen ini saja, di mana ia menanggung dosa kita. Ia harus terpisah sejenak dari Allah Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara, ini satu penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Bukan hanya penderitaan secara jasmani, tetapi juga penderitaan secara rohani. Tetapi di dalam penderitaan ini pun Tuhan Yesus bukan hanya mempedulikan keluarganya secara jasmani, tetapi dia juga mempedulikan kerohanian anggota keluarganya. Pasti ada dari kita yang bertanya-tanya ya, kenapa sih Tuhan Yesus menitipkan kepada Yohanes, bukan kepada orang lain, bukan kepada saudara-saudaranya. Selain beberapa alasan tadi, yang karena saudara Tuhan Yesus, saudara kandung Yesus belum percaya pada waktu itu, dan kemungkinan besar nggak berada di Yerusalem pada waktu itu. Alasan lainnya Bapak Ibu Saudara, dari beberapa sumber yang satu baca, kemungkinan besar Yesus dan Yohanes ini punya satu hubungan saudara. Ini masih bisa diperdebatkan Bapak Ibu Saudara. Tapi beberapa sumber, beberapa ahli mengatakan bahwa Yohanes, murid yang dikasih Yesus itu adalah saudara sepupu dari Yesus. Salah satu bukti yang kita baca adalah, kalau kita baca, mari kita buka sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 19 tadi, Yohanes pasal yang ke-19. Di ayat yang ke-25, kalau kita baca dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi setidaknya ada 4 orang perempuan yang berdiri di bawah kaki Yesus pada waktu itu. Yang kita soroti adalah dikatakan saudara ibunya. Yang kita tahu selama ini yang jadi saudara ibunya siapa? Elisabeth, orang tuanya Yohanes Pembaptis. Tapi ternyata ada satu lagi yang dicatat sebagai saudara ibu Yesus. Nah kalau kita bandingkan Yohanes pasal 19 ini dengan Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-56. Matius 27 ayat 56. Dalam perikop tentang kematian Tuhan Yesus, di ayat 56 dikatakan, di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Ibu anak-anak Zebedeus berarti ibu dari Yohanes dan Yakobus, Bapak Ibu Saudara. Memang ini masih bisa diperdebatkan. Tapi sangat masuk akal kalau ternyata Yohanes murid yang dikasih Yesus itu adalah saudara sepupu atau mungkin saudara jauh daripada Tuhan Yesus. Makanya kalau kita ingat waktu itu ibu Yakobus dan Yohanes pernah meminta supaya anaknya mereka ini ditempatkan di mana? Di sisi kanan dan kiri Tuhan Yesus. Sangat masuk akal Bapak Ibu Saudara. Dan di budaya itu pun yang namanya relasi antara seseorang dengan saudara sepupunya itu suatu relasi yang harus sangat dijaga dan sangat dihargai. Makanya sangat masuk akal kalau pada waktu itu Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihnya.
Tetapi bukan hanya itu saja alasannya Bapak Ibu Saudara. Ada satu alasan yang lebih dalam lagi kenapa Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dan dikatakan bahwa Yohanes adalah murid yang dikasih Yesus. Yesus tahu bagaimana kerohanian Yohanes muridnya ini. Dan salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus menitipkan kepada Yohanes, kenapa enggak ke saudara-saudaranya yang lain? Kalau seandainya saudara-saudara kandung Tuhan Yesus waktu itu ada, Tuhan Yesus enggak mungkin menitipkan kepada mereka. Karena Tuhan tahu, pada waktu itu saudara-saudara kandungnya belum percaya kepada dia. Dan Tuhan Yesus memilih untuk menitipkannya kepada Yohanes. Karena Tuhan Yesus tahu kepada siapakah ia harus menitipkan ibunya. Kepada siapakah orang yang terbaik ia harus menitipkan ibunya. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menitipkan kepada Yohanes, murid yang dikasihnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga memedulikan kerohanian anggota keluarganya. Tuhan Yesus gak mau kalau nanti setelah dia mati, dia gak bersama lagi dengan ibunya. Ibunya gak terurus, ibunya gak terperhatikan. Dan kita melihat beberapa bukti Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Kita melihat bahwa di sana ketika terjadi suatu penganiayaan yang hebat terhadap jemaat-jemaat di Yerusalem. Di Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-1 firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan kemudian di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-9. Dalam Galatia pasal 2 ayat 9 firman Tuhan juga mengatakan, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Nah, beberapa ayat firman Tuhan ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika Tuhan Yesus mati dan naik ke surga, Yohanes masih berada di Yerusalem untuk menunaikan tanggung jawabnya menjaga Maria, ibu Yesus. Sekali lagi, ini bisa diperdebatkan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini menjadi satu hal yang juga cukup masuk akal sebetulnya kalau kita perhatikan. Bahwa Yohanes menuntaskan tugasnya untuk menjaga dan memperhatikan ibu Yesus yang Tuhan titipkan, yang Yesus titipkan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu hal juga yang kita harus pelajari. Bahwa seorang gembala yang mengasihi keluarga adalah seorang gembala yang juga memperhatikan bagaimana kondisi kerohanian keluarga mereka. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi gembala-gembala, menjadi kepala keluarga, menjadi anggota-anggota keluarga yang boleh mengasihi keluarga kita hingga akhir hidup kita sama seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Hamba-Mu terbatas. Kami yang mendengarkan juga terbatas Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang berdosa yang masih sering berbuat kesalahan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami boleh meneladani apa yang telah Engkau lakukan, yaitu untuk memperhatikan, mempedulikan anggota keluarga kami. Engkau yang begitu menderitanya, yang mengalami rasa sakit yang begitu berat, masih bisa memperhatikan keluargamu ketika Engkau berada di atas kayu salib. Bukankah seharusnya kami juga lebih bisa dan lebih mudah untuk bisa memperhatikan anggota keluarga kami? Karena penderitaan yang kami alami tidak pernah seberat apa yang Kau alami Tuhan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak lagi mencari-cari alasan, tetapi kami boleh terus berusaha dan berjuang dengan semampu kami, dengan apa yang kami bisa, untuk boleh mempedulikan, mengasihi dan menyayangi keluarga yang Kau percayakan pada kami ini. Kiranya di dalam Jumat Agung hari ini, kami bukan hanya kembali merefleksikan bagaimana penderitaan yang Kau alami ya Tuhan. Bagaimana rasa sakit yang Kau alami. Tapi kami juga boleh belajar dan meladani perjuangan yang Kau lakukan untuk orang-orang yang Kau kasihi. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Hari ini kita diingatkan akan banyak hal, bahwasanya Yesus mati karena Dia mengasihi kita.
bukan mati dengan mudah saja, tetapi dengan cara yang sulit dan menyakitkan. Dan itu disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Nicholas. Dan kita juga diingatkan ketika kita melakukan perjamuan kudus, seperti pujian daripada sampaikan tadi, remember me, ingat aku. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus ini, kita mengingat Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar pada kita semua. Dan kita tahu bahwa saja Tuhan memperhatikan setiap keluarga-keluarga kita. Di waktu yang baik ini, saya mengajak kita semua yang berkeluarga untuk bisa berdekatan, nanti berdiri nggak apa-apa dalam waktu yang baik sebagai kita ngikutin. Tuhan mengasihi kita. Dan dalam perjamuan kudus ini kita diingatkan untuk kita mengasihi keluarga. Iblis kuasa jahat tidak dapat membatalkan akan apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Tetapi dia bisa menyerang setiap keluarga-keluarga dengan membuat keluarga-keluarga itu kacau dan berantakan. Saatnya kita menyatakan deklarasi kita kepada Tuhan melalui keluarga kita. Aku sayang kamu. Silakan Bapak Ibu kumpul bersama dengan keluarga masing-masing dan bisa berdiri. Dekap erat keluarga masing-masing, katakan aku sayang kamu. Akunya bisa dirubah dengan kata ganti yang lain. Misalnya Edi sayang Rita atau apapun itu, katakan pada masing-masing keluarga, dekap erat minimal 5 detik. Bapak Ibu boleh berdiri. Masih bersama dengan keluarga masing-masing, tetap berdiri. Masih dengan keluarga masing-masing, tetap berdiri. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Pada waktu kami memperingati Jumat Agung, kami diingatkan kasih Tuhan yang besar kepada kami. Kami tebus dosa kami dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tersembelih bagi kami semua. Kami tahu bahwasanya setiap kami yang mengasihi Tuhan, serangan-serangan daripada iblis dan kuasa jahat itu begitu hebat. Semakin kami berdekat pada Tuhan, serangan itu semakin kuat. Dan ketika kami sama-sama mengasihi Tuhan dalam pelayanan kami sadar itulah yang bisa dilakukan iblis untuk menyerang kami, sehingga kami tidak dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan, kami harus mengingat Engkau. Remember me. Kasih-Mu yang besar kami nyatakan, aplikasikan dalam keluarga kami. Mampukan kami untuk mengampuni kepada pasangan kami ataupun anak kami atau orang tua kami. Karena Engkau sudah mengampuni kami semua ya Tuhan. Janganlah kami bertekad untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila kami terus memperbarui akan komitmen kami untuk kami setia pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian, untuk para pelayan bisa maju ke depan. Perjamuan kudus hanya boleh dilakukan bagi kita semua yang sudah mengaku percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebentar lagi para pelayan akan membagikan anggur dan roti bagi kita semua. Di situ ada ayat-ayatnya,
yang bukan kebetulan untuk kita semua. Kiranya Tuhan berbicara melalui ayat ini dan kita boleh diingatkan bahwa yang terbaik bagi kita adalah melakukan firman Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salibah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Bermata-mata pun ku debat, bagai musafir yang mulai rebah, bagai mimpi dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Buatlah tanggamu tampak jelas dan peremalakmu yang bergegas. Bagi Bapak Ibu yang bermaksud mengikuti perjalanan kudus tapi belum mendapatkan roti dan anggur, silakan memberikan tanda, pelayan akan melayani. Bila nanti dalam perjalanan ada yang tumpah ataupun jatuh, beri tanda, kami akan mengganti yang dengan yang baru. Tuhan kepadamu. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri yang mengikuti perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya dan kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang tergantung di kayu salib, di mana darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita dan mempersatukan keluarga kita. Kuasa daripada bilur-bilur Tuhan juga mampu untuk menyembuhkan. Demikianlah kata firman Tuhan. Mari dengan hormat kita memakan roti ini.
Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib jadi penebusan bagi setiap kita. Darah yang terlalu mahal bagi kita. Biarlah melalui kita mengingat akan darah Kristus. Kita ingat, kita harus bersatu dalam keluarga kita. Kita harus mengampuni keluarga kita dan berjuang bersama-sama untuk melayani Tuhan. Mari dengan rasa syukur kita minum cawan ini. Kita sekitar tua usia bisa berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami masing-masing. Bagi kami semua orang yang sudah berdosa ini, Engkau bersedia mengorbankan tubuh-Mu untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan yang kami seringkali tetap lalai dalam melakukan perintah-perintah-Mu. Kami kadang terlena dalam kehidupan yang menyenangkan kehidupan kami saja sehingga kami tidak tetap berjalan bersama dengan Engkau. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu. Dengan tangan kanan-Mu yang kuat itu Engkau tetap menggenggam kami. Menuntun kami dalam hidup kami sehingga kami tetap kembali bersama dengan Engkau. Kembali menjalani kehidupan kami bersama-Mu dan merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan ada bersama kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menjadi juru selamat kami, baik sekarang maupun sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini, sebagai orang-orang tebusannya, kita adalah pembawa terang. Jangan lagi kita memisahkan diri dari terang itu, seperti Yudas yang kemudian memilih bersekutu dengan kegelapan. Peliharalah persekutuan dengan baik. Jangan memisahkan diri dari pertemuan ibadah. Marilah kita saling menasihati dan mendukung serta giat melakukan pekerjaan Tuhan. Peliharalah terang itu. Betapapun kecilnya terang, pasti akan mengenyahkan kegelapan. Betapapun gelapnya kegelapan, tidak akan menguasai terang. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah dengan menyanyikan dan mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus sudah menyerahkan yang terbaik bagi kita. Apakah kita sudah menyerahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya? Kuserahkan semua. Kuserahkan hidupku, tumpahkan darahku.
Semangat untuk berdiri semua. Semuanya aku tahankan, apa yang kau tahankan. Semuanya aku tahankan, apa yang kau Sebagai orang-orang yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kita, komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai anggota dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur atas pengorbanan Kristus terhadap hidup kita. Dan marilah kita juga boleh terus berjuang untuk meneladani bagaimana Kristus yang boleh terus mengasihi dan peduli kepada keluarganya, kita pun juga boleh melakukannya. Dan marilah kita pulang ke rumah kita dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan pertolongan dari persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Bapak Ibu silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak.